Baik, Silakan. selamat pagi. Oke, baik. Selamat pagi semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, terutama teman-teman sejawat ahli gizi. Pada pagi hari ini saya izin sharing ya, diskusi terkait dengan ukur lebih akurat dengan beban glikemik. Mungkin sifatnya bukan menggurui ya, tapi sifatnya mungkin sharing karena saya bekerja dominasi sebenarnya di akademik. Mungkin pengalaman kami yang sebagai responden, sebagai peneliti, sampai dengan akhirnya adalah publikasi yang dimana kita saling kolaborasi. Jadi mungkin sifatnya ini kita diskusi bareng-bareng, apa kendalanya, kemudian hal yang menarik apa tadi pertanyaannya juga banyak ya. Ini proses goreng, kukus segala macam itu kaitannya nggak sih dengan indeks glikemik atau nanti beban glikemik? Nanti semoga dalam materi ini bisa terwakilkan semua. Nah, kemudian outline-nya pada pagi hari ini terutama terkait dengan masalah gizi dan kesehatan, indeks glikemik, sampai faktor-faktor, kemudian contoh perhitungan, mau sifatnya nanti single atau nanti sifatnya meal yang secara keseluruhan, sampai nanti akhirnya adalah di kesimpulan. Sehingga nanti kita bisa aplikatif, kemudian dilanjutkan oleh guru saya, Bu Lora, untuk kita perhitungan nih, teman-teman di RS nanti seperti apa. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, baik Bapak Ibu semua, yang kita fokuskan mungkin sekarang adalah terkait dengan indeks glikemik. Dulu awalnya mungkin kita sangat familiar dengan indeks glikemik ya, sampai akhirnya kebetulan beberapa dulu ya, waktu mahasiswa pernah diambil sebagai bagaimana sih kita menentukan glikemik gitu kan pada makanan tertentu sampai dengan jenis-jenisnya yang telah dijelaskan oleh dokter Aris. Apa sih dampaknya ketika kita bicara mengenai terlalu tingginya indeks glikemik makanan yang kita sehari makan ternyata meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Nah, ini kebetulan hasil penelitian kami ya, remaja ternyata cukup tinggi Bapak Ibu semua konsumsi gula pada remaja yang didominasi oleh faktor gaya hidup. Nah, itu yang pada remaja sekitar 2.500 subjek. Jadi itu based on research. Nah, dampaknya apa sih? Nah, kalau kita bicara mengenai efek dalam penyerapan tubuh kita ya, kita bicara low GI dan high GI. Mungkin ini udah semua kita paham ya. Baik kaitannya bagaimana sih mekanismenya sampai dengan indeks glikemiknya, penyerapan gimana. Nah, kebetulan bicara mengenai low GI dan high GI, yang sifatnya low GI pasti sifatnya adalah meningkatkan gula darah, tapi tidak terlalu tinggi. Dibandingkan dengan high GI yang bisa terlalu tinggi dan itu mengakibatkan secara terus-terusan nanti risiko adalah diabetes tipe 2. Apa sih sebenarnya low GI dan apa yang kita sebut dengan high GI? Nah, tadi pertanyaan juga seru ya. Kenapa kita merekomendasikan sampai saat ini adalah GI? Padahal kita tahu ada beban glikemik sampai dengan carving misalkan atau nanti yang paling update sekarang ada nanti insulin index. Jadi itu ilmu pengetahuan terus berkembang dan di mana kita saling untuk mengisinya. Nah, baik, kemudian ini secara umum ya Bapak Ibu juga yang saat ini di dalam pelayanan di rumah sakit kita udah seringkali karbohidrat sebesar 45 sampai 60% dan disarankan memang yang kompleks ya karena berseratnya tinggi, tidak lebih dari 130 gram untuk karbohidrat. Kemudian diutamakan tinggi serat, rata-rata sekitar 14 gram, itu atau setara 25 gram per hari. Kemudian sukrosa tidak lebih dari 5%. Dan kemudian tadi ada pertanyaan terkait pemanis alternatif, nanti saya akan jelaskan dari FDA, berapa sih atau ada standarnya sih dari makanan tersebut, sampai dengan jadwal makanan. Kita tahu bahwa diabetes terkadang kita berikannya adalah ada makanan selingan di malam ya, karena sifatnya suka lapar, sehingga 3 makan utama dan 3 makan selingan. Tentu hal ini kita harus perhatikan dari jumlah kebutuhan gizi dari pasien. Nah, kemudian apa sih yang harus kita monitor ya, terutama dalam hal ini kita diskusi terkait dengan beban glikemik dan indeks glikemik. Tentunya diutamakan adalah dengan indeks glikemik dan beban glikemik yang rendah. Nah, ini yang cukup menarik ya. Bagaimana sih kita menentukan hal tersebut sampai dengan kita aplikatif kepada pasien. Kemudian mengurangi atau hindari konsumsi minuman manis untuk menekan risiko
peningkatan berat badan. Ini ya secara umum yang kita pahami bersama. Nah, kalau protein juga kita secara umum protein sebesar 15-20% yang disarankan kacang kedelai, ikan, seafood, segala macam. Nah, ini kalau tadi ada pertanyaan mengenai terkait sampai ginjal HD gitu ya. Nah, itu harus kita perhatikan terutama pada jumlah proteinnya. Kemudian di lemak direkomendasikan 20-35%, lemak jenuh lebih dari 7%, lemak tak jenuh ganda, kemudian sisa lemak tak jenuh tunggal sampai dengan asupan kolesterol tidak lebih dari 300 mg per hari. Nah, bagaimana porsi makan? Makan pagi 25%, makan siang 30%, makan malam sampai dengan makan selingan. Tadi ada juga sebenarnya begini Bapak Ibu semua ya, bicara mengenai diet, ya sebenarnya terus berkembang, low carbo, kemudian ada DAS diet, kemudian ada Mediterranean diet, kemudian semua ada pro dan kontra dan ada keuntungan kelebihan. Tapi ya balik lagi tergantung kita menyikapinya dan semua pasti ada evidence base-nya. Tapi yang pada sesi ini kita utamanya mungkin lebih utamakan pada beban glikemik Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan pengaturan makan ya tentunya kita harus merhatikan jumlah, jenis, dan jadwal makanan. Bagaimana jumlahnya kita juga sudah paham untuk menghitung kebutuhan dari gizi pasien kita. Apakah ada komplikasi ataupun ada yang lain atau tidak ada. Kemudian jenis makanan yang seperti apa, kemudian nanti terakhir adalah jadwal makanan yang kita kadang-kadang harus mengedukasi pasien itu tidak mudah ya, sekali dua kali, harus berulang kali mungkin ya, sampai mereka bisa menerapkannya. Karena kan kalau dia sudah merasakannya nyaman dari Bapak Ibu setelah memberikan edukasi, saya yakin akan sustain atau jangka panjang sehingga Bapak Ibu ketika memberikan edukasi itu bisa lebih nyaman. Dan juga informasinya diterima oleh pasien. Barulah kita masuk terkait dengan indeks glikemik dan beban glikemik. Tadi sudah disampaikan secara detail ya oleh Dr. Aris, kemudian nanti kita akan workshop bersama Bu Lora terkait dengan bagaimana indeks glikemik dan juga beban glikemik pada aplikasi kita sehari-hari. Nah, awalnya dulu ya mungkin kita belum familiar nih dengan indeks glikemik. Nah, berdasarkan definisi FAO memang kaitannya dengan indeks glikemik ini adalah respon gula darah terutama pada kurva, kalau bisa dibilang kurva pangan uji kemudian standar dikali 100. Sebenarnya itu buat apa sih? Biar kita tahu bahwa kenaikan si indikator CGI makanan ini tuh berapa gitu. Nah, kebetulan kenapa sih yang tadi sudah dijelaskan Dr. Aris, kenapa harus standarnya itu tadi glukosa, kenapa nggak roti gitu, itu sudah dijelaskan. Kebetulan kalaupun kita tadi makan roti, mungkin tidak hanya gula, tapi ada serat segala macam, dan itu tidak boleh lebih dari 15 menit sebenarnya kalau sebagai acuan standar, sehingga ada orang yang nggak nyaman kan nggak boleh makan cepat-cepat gitu ya, makanya paling umum yang standar tadi yang dipakai adalah glukos. Nah, secara umum ini juga disebut sebagai suatu indikator untuk menilai seberapa cepat karbohidrat dalam makanan dapat meningkatkan gula darah dalam tubuh, kemudian respon gula darah terhadap makanan dibandingkan respon gula darah terhadap glukosa. Nah, ini cukup menarik nih. Bagaimana perhitungan aplikatifnya ketika nanti teman-teman di dalam pasien, mungkin kan sekarang kita mungkin dietnya diet DM berapa gitu kan, ataupun nanti tergantung dengan kondisi dari pasien. Nah, mungkin juga kita harus memperhatikan nanti kaitannya dengan indeks glikemik, dan juga yang paling utama yang harus diperhatikan adalah kaitan dengan beban glikemik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bisa dilihat ya gambar A dan gambar B. Bagaimana sih cara konsepnya? Jadi memang tadi Dr. Aris ya, bawah itu adalah waktu jam 120 menit, kanan kiri sama, kemudian yang atas yang vertikal itu kadar glukosa, yang A adalah poinnya pangan acuan, yang B adalah pangan uji. Jadi rumusnya adalah B per A kali 100%. Nah, itu memang tadi ada pertanyaan jaraknya gitu ya, 12 jam. Sebenarnya jarak itu tergantung 10 sampai 12 jam ya. Jadi memang kalau bisa pas jam malamnya, kemudian kita puasa, paginya diambil darah, biasanya begitu. Namun ada beberapa kondisi, makanya apakah kok berubah ya Pak ya, atau datanya nggak sama? Sebelum melakukan hal tersebut, sebelum menguji dari
bagaimana menentukan indeks glikemik pada makan, assessment di awal itu penting. Artinya, apakah dia ada keturunan, ataukah dia yang nggak mau dijawab, puasa nggak gitu ya, itu banyak faktor. Jadi memang ketika kita bicara mengenai bagaimana mengukur indeks glikemik pada pangan, kita harus memperhatikan sampai IMT itu nggak boleh lebih ya, harus normal, kemudian tidak ada faktor risiko atau segala macam yang mungkin berimplikasi kepada tadi kok saya sudah puasa tapi segala macam. Nah, itu yang harus diperhatikan berdasarkan pengalaman saya dalam meneliti indeks glikemik. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana antara glukosa darah dan juga insulin? Ini secara umum kita sudah sering bahwa breakfast, lunch, dinner. Nah, pertanyaan Dokter Aris tadi menarik ya. Kenapa kita harus 120, 60 gitu. Memang pada dasarnya penyerapan zat gizi dalam tubuh itu 2 sampai 3 jam. Peaknya rata-rata yang paling tinggi di menit adalah 60. Tentunya ini yang dikhawatirkan bagi teman-teman diabetesi, terlalu hiperglikemi sehingga menyebabkan nanti hal yang tidak kita inginkan. Apapun misalkan kaitannya dengan begini, banyak yang hasil temuan mungkin nanti ketika kita mengedukasi kepada pasien utamanya gitu ya, harus biasakan sarapan, kemudian jaga status gizi, karena yang tidak sarapan gitu biasanya itu ada risiko juga terkait dengan diabetes tipe 2. Jadi ini memang seru kalau kita bahas mengenai indeks glikemik. Semoga nanti Bapak Ibu bisa paham dan juga bisa mengaplikasikan materi pada hari ini. Nah, ini contohnya kalau yang bawah biru adalah low, yang atas adalah high. Jadi memang gula darahnya itu meningkat secara drastis. Ini kategori yang juga sudah dijelaskan oleh Dr. Aris, sedikit mengulang, IG glikemik rendah sekitar 55, kemudian sedang sekitar 56 sampai 69, kemudian yang tinggi itu di atas 70. Nah, ini yang makanya saya agak warnain gitu ya, harusnya atas itu agak hijau gitu, bawah itu kuning, dan juga merah itu tinggi. Kenapa? Karena memang di beberapa negara ada yang menggunakan label seperti traffic light. Jadi artinya makanan-makanan misalkan tinggi, rendah, sedang, itu tuh ada warnanya gitu ya. Jadi semoga nanti ke depannya bisa jadi akan seperti itu. Kalau kita mengacu pada beberapa negara ataupun contoh-contoh ya. Nah, secara umum ini yang sudah dijelaskan juga oleh Dr. Aris. Kita perlu mendapatkan nilai kurva yang diambil itu pokoknya ada menitnya gitu. Kita diambil menit sampai nanti 120 baru kita ukur. Tipsnya adalah pada pengukurannya pangan uji bagi pangan standar. Nah, ini basic sekali. Awalnya saya mikirnya dulu pas awal-awal belajar indeks glikemik, ubi jalar tuh sama semua Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu gitu loh. Apakah ini sama kalau kita indeks glikemik kan keluar misalkan indeks glikemik sekian gitu ya. Ternyata ada satu hal yang harus kita perhatikan adalah faktor dari kemasakan. Waktu itu ya ada ubi jalar dikukus, direbus, digoreng, ternyata berimplikasi terjadi beda indeks glikemik. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan tadi Bapak Ibu, bagusan digoreng atau dikukus atau direbus atau ada implikasi lain. Nah, nanti saya akan jelaskan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi. Ternyata kalau kita ukur hasilnya pangan uji ubi jalar kukus, kemudian dibandingkan dengan standar pangan acuan atau sini glukosa sehingga dapat sekitar 61,2. Artinya ini kategorinya indeks glikemiknya sedang. Oke. Nah, banyak hal Bapak Ibu semua ya. Contoh-contoh ini mungkin yang sering kita gunakan pada pasien. Ini loh indeks glikemik indeks yang rendah, sedang, dan tinggi. Sehingga nanti ini yang kita biasanya gunakan. Apakah ini cukup untuk memberikan suatu komprehensif ataupun edukasi materi pada pasien kita? Ternyata meskipun ya, ada yang indeks glikemiknya tinggi gitu kan, ternyata beban glikemiknya rendah, ataupun kebalikan. Oh, ternyata indeks glikemiknya rendah tapi beban glikemiknya tinggi loh. Nah, itu yang harus kita perhatikan Bapak Ibu ya. Ini mungkin sifatnya basic, bukan menggurui, tapi kita akan diskusi bersama bareng-bareng. Karena nanti akan ada sampai perhitungan dalam meal sehari gitu ya. Nah, bicara mengenai beban glikemik Bapak Ibu, memang pada dasarnya beban glikemik mengacu pada konsumsi pada periode tertentu. Nah, ini yang biasa kita gunakan
untuk indikator kebutuhan insulin. Sampai dengan beban glikemik dapat memberikan informasi lengkap mengenai pengaruh konsumsi pangan alkohol terhadap peningkatan gula darah. Tadi juga pertanyaannya luar biasa kompleks ya, sampai dengan carving atau nanti bagaimana caranya itu mungkin nanti lebih lebih tertentu kali waktunya ya, tapi ini kan kita sifatnya basic, kemudian nanti Bapak Ibu bisa aplikatif secara dasar, karena kalau kita bicara mengenai carving itu panjang kali lebar. Oke, kemudian bagaimana sih menentukan si beban glikemik gitu ya. Tetap utamanya ketika kita bicara beban glikemik, kita membutuhkan juga indeks glikemik pangannya. Nah, indeks glikemik pangannya kemudian dikali kandungan karbohidrat gram per porsi dikali 100. Ini gunanya buat apa? Sehingga ini gunanya buat apa gitu kan. Jadi meskipun secara matematika indeks glikemiknya tinggi, tapi bisa jadi kandungan karbohidratnya rendah pada posisi gram ya, itu bisa jadi beban glikemiknya rendah gitu. Jadi beban indeks glikemik itu belum penentu sebagai pangan yang harus utama atau bagaimana. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita memberikan edukasi gitu, tidak hanya bicara mengenai indeks glikemik, tapi beban glikemik ini menjadi core yang penting untuk kita berikan edukasi. Nah, rentangnya sama sebenarnya. Seru ya kalau ada label ataupun ada makanan ataupun yang terutama yang kemasan, ada gambar-gambar ini menarik ya, tapi mungkin ke depannya ada beban glikemik rendah 0 sampai 10, sedang 11 sampai 19, yang terakhir adalah tinggi di atas 20. Nah, kemudian ini yang seru yang kita bahas, terutama beban yang kiri adalah beban glikemik, ada tingkatannya rendah, sedang, tinggi. Yang kanan adalah indeks glikemik rendah, sedang, dan tinggi. Ini contoh aja Bapak Ibu. Yang paling utama misalkan semangka yang sering ya. Oke lah, semangka kita tahu indeks glikemiknya tinggi kan, tapi ternyata beban glikemik itu rendah. Nah, itu kan menjadi suatu catatan, berarti boleh ya, tapi berapa porsinya gramnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Sama halnya ternyata indeks glikemik rendah, ternyata beban glikemiknya itu misalkan tinggi. Contoh, ada makaroni, spaghetti. Nah, ini kan menjadi temuan ya, hal yang harus kita perhatikan menu-menunya sampai dengan prosesnya, sehingga kita bisa secara komprehensif menjelaskan pasien terkait antara si indeks glikemik tinggi dan juga si beban glikemik yang rendah ataupun yang tinggi. Jadi ini bisa kita penentuannya. Ini contoh-contohnya. Nah, ini contoh perhitungan sederhana Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat contoh aja semangka, itu misalkan indeks glikemiknya 72 dengan pacuan standar tadi glukos, kemudian serving size 120, karbohidrat sekitar 6. Didapatlah beban glikemik itu 4. Ini saya hijauin gitu ya. Kemudian yang kuning kentang 75, indeks glikemiknya, serving size 120, karbohidratnya 20 dan beban glikemik 15. Oke lah, kita coba deh menutup angka serving size dan juga karbohidrat. Tentu kalau kita bicara, oh di GI-nya tinggi rendah, tapi kalau kita tidak memperhitungkan berat beban glikemik, mohon maaf, kita tidak tahu seberapa pentingnya ataupun kita tidak tahu ada faktor karbohidrat di sini tanpa jika kalau kita tidak menggunakan beban glikemik. Artinya glikemik maupun beban glikemik ini saling melengkapi satu sama lain. Jadi kalau dulu mungkin kita masih fokusnya di glycemic index, ternyata karbohidrat juga penting kita ketahui sampai nanti di akhir adalah beban glikemik ini yang harus kita perhatikan. Contoh lagi perhitungan, kalau indeks glikemiknya kentang sekitar 75, oke lah kentang 75 gitu kan, karbohidratnya 20, dapatlah angka beban glikemiknya 15. Kemudian sama halnya dengan roti. Ini kita belum bicara roti secara umum ya, ini contoh-contoh perhitungan. Roti yang indeks glikemiknya 70 gitu kan, serving size 85 sampai karbohidrat 50, ternyata beban glikemiknya 35. Artinya apa? Coba deh Bapak Ibu lihat, glikemik tinggi yang 75 sampai dengan roti putih 70 itu berdampak perbedaan pada si beban glikemik yang sedang maupun yang tinggi. Nah, kemudian yang harus diperhatikan ini. Nah,
kemudian kaitannya dengan si beban glikemik dan juga indeks glikemik adalah meskipun indeks glikemik roti tinggi dan juga kentang, tapi beban glikemiknya ini lebih rendah daripada beban glikemik roti. Nah, itu menjadi temuan harus kita perhatikan untuk perhitungan hal tersebut. Oke. Nah, tentu yang menarik adalah bagaimana faktornya kan, Bapak Ibu semua. Ada banyak sekali faktor, tadi juga pertanyaan-pertanyaan mengenai indeks glikemik. Ada monosakarida, di sini halnya ada glukos, fruktos, dan galaktosa, kemudian starch atau pati ya, amilosa, amilopektin, kemudian yang tadi bahas adalah pemasakan sampai dengan komponen. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi indeks glikemik pada makanan kita. Ada glukos, mungkin sifatnya langsung gitu. Kalau fruktos dan galaktos sifatnya lebih slow gitu ya, terutama pada sumber-sumber buah-buahan ataupun pati. Nah, pati yang terdapat pada umbi-umbian, contoh, kadang-kadang yang memiliki amilosa tinggi itu memiliki indeks glikemik yang rendah, ataupun sebaliknya gitu ya. Nah, hal ini harus kita perhatikan, atau resisten starch atau pati resisten. Nah, dulu pernah kita aplikasi bikin cookies menggunakan pati resisten. Jadi mungkin pati resisten itu bisa kita buat, tapi prosesnya lebih panjang. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah proses pemasakan. Nah, ini Bapak Ibu, beberapa penelitian memang yang menarik adalah ada 3 proses. Ini secara umum aja, kita nggak bisa spesifikin makan satu sama lain. Misalkan ada si kukus, rebus, dan juga goreng. Ternyata dari proses ini, itu yang paling tinggi adalah indeks glikemiknya rebus, kemudian kukus, kemudian goreng. Jadi urutannya seperti ini kalau berdasarkan indeks glikemik. Namun, apa yang terjadi ketika kita bicara beban glikemik? Tentu kebalik gitu loh. Jadi yang harapannya waktu kita bilang indeks glikemiknya, oh ternyata rebus itu tinggi ya. Nah, indeks glikemiknya. Ternyata kalau kita compare dengan beban glikemik, justru dia lebih rendah dalam hal beban glikemik. Tentu ini kan menarik ya. Ternyata lagi-lagi faktor pemasakan ataupun proses-proses hal ini berpengaruh kepada indeks glikemik makanan maupun beban glikemik suatu makanan. Kemudian ada lagi hal-hal yang lain adalah komponen. Nah, ini mulai lemak dan protein. Beberapa penelitian ini memang kalau makanan ya, makanan yang dikombinasi itu berbagai macam, bervariasi, beragam, itu mampu untuk menurunkan gula darah. Nah, ini yang hal-hal yang kita perhatikan pada beberapa diet sebenarnya. Artinya kan kita kan misalkan makan nggak mungkin nasi dulu 1-2 jam gitu ya, tapi kan ada lauk pauk, ada yang lain yang dikombinasi sehingga kita bisa mencukupi. Terutama yang saya tekankan di sini, sebagian besar memang harus kita utamakan dalam hal ini pada si komposisi lemak, protein sampai dengan si serat ini. Karena ini yang menarik ya, serat ini menjadi penting karena mampu untuk membuat kenyang kita tuh lebih lama gitu ya, sehingga itu baik untuk kesehatan. Dan juga ternyata di dalam beberapa penelitian juga protein dan juga lemak itu juga mampu menurunkan tadi indeks glikemik. Tapi, nah ini menjadi perhatian, apakah dengan proses pemasakan, misalkan tadi ya Pak, kalau kita goreng gitu ya, indeks glikemiknya turun, tapi apa konsekuensinya? Pasti ada lemak, ada minyak, segala macam. Nah, itu yang harus kita strategi-strategi apa yang kita bisa berikan sehingga basic-basic dalam penentuan-penentuan ini gitu ya, itu bisa kita aplikasikan sehingga kita bisa terima. Kemudian ada namanya anti nutrien zat gizi yang anti zat gizi, yaitu yang mampu untuk menurunkan ataupun penyerapan dalam tubuh kita. Jadi ini beberapa hal yang kaitannya faktor-faktor kaitan indeks glikemik. Awalnya saya mikir ubi pokoknya indeks glikemiknya sekian gitu kan, karena datanya. Tapi ternyata dalam proses-proses celembu lah segala macam, proses pemasakannya itu juga berpengaruh loh kepada indeks glikemik, dan itu juga banyak penelitian. Mungkin nanti ke depannya juga karena sekali makan kita tidak mungkin hanya single tapi meal gitu ya secara umum. Nah, itu bisa kita perhatikan. Tapi yang kadang-kadang harus perhatiin adalah bagaimana cara menghitung indeks glikemik menggunakan secara keseluruhan, apakah itu bisa kita terapkan atau ada
pertimbangan-pertimbangan yang lain, sehingga kita bisa lebih aplikatif dan bisa rekomendasikan hal-hal tertentu pada pemilihan makanan kita. Nah, kemudian yang menarik Bapak Ibu semua ya, karena indeks glikemik data-data gitu ya, itu semakin tahun itu semakin update ya. Ini tahun 2021 baru kemarin juga. Jadi kita punya database ya, bukan secara umum internasional kaitannya dengan pangan-pangan ada datanya gitu. Jadi kita nggak hanya indeks glikemiknya, tapi di situ ada beban glikemik, kemudian ada available karbohidratnya berapa. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam penentuan beban glikemik pada makanan ini. Oke, baik. Nah, apakah cukup nih kalau kita bicara mengenai diabetes hanya menggunakan indeks glikemik? Tentu ini menjadi apa ya, pertimbangan kita dalam penentuan indeks glikemik, apakah yang paling utama atau harus kita perhatikan yang lain gitu. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan juga adalah bagaimana kalau kita komparasi dengan definisi, oke lah kita bicara mengenai indeks glikemik. Nah, indeks glikemik ini bagus untuk mungkin pemilihan makan. Oke, kita tahu nih indeks glikemiknya tinggi, bagaimana, oh ini pangannya tinggi-tinggi segala macam, atau rendah, oh ini sedang. Tapi kalau bicara beban glikemik, kita bisa membantu untuk tahu berapa porsi dari berbagai macam makanan ini, sehingga kita dari segi pemahaman nggak hanya dari pemilihan makan, tapi dari segi porsinya dan juga implikasi kepada kesehatan kita bisa terapkan bersama. Nah, ini kadang-kadang kita suka ketuker, bener nggak sih Bapak Ibu ya? Glycemic index, beban glikemik apa gitu kan, harus datanya ubek-ubek lagi datanya, sampai kita menemukan sebenarnya ada nggak sih datanya gitu. Nah, ini kan yang kadang-kadang kita bingung menentukannya, ya kan? Tadi juga sudah dijelaskan oleh guru-guru saya, dan juga nanti akan ada workshop oleh Bu Laura juga terkait bagaimana sih kalau secara aplikatifnya, sehingga nanti kita bisa sesuai dalam menentukan jumlah ataupun kebutuhan gizinya. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian, bicara mengenai indeks glikemik, ini bicara hanya kualitas. Tapi kita bicara mengenai beban glikemik, ini mampu ataupun secara spesifik ya, ini nggak hanya kualitas, tapi juga kuantitasnya kita jaga. Makanya ini yang kita perhatikan, indeks glikemik is important, tapi ada hal yang penting lagi kita perhatikan juga adalah beban glikemik. Terkadang indeks glikemik tinggi belum tentu beban glikemiknya tinggi ataupun kebalikannya. Nah, ini harus kita perhatikan. Tadi kita udah ada cara ngitungnya, kemudian bagaimana aplikatifnya, sehingga yang harus kita perhatikan, berikan edukasi pada pasien kita bisa lebih jelas. Nah, hal yang menarik adalah Bapak Ibu, ini sebenarnya bukan data kita ya. Beberapa negara maju sebenarnya sudah ada. Ini salah satu yang saya ambil dari Australia. Jadi ketika Bapak Ibu ketik namanya rice ataupun bahan makanan, kemudian itu keluar datanya, glycemic index, serving size, itu karbohidratnya sampai dengan beban glikemiknya. Nah, ini datanya kita masukin keluar semua. Ini di salah satu data dari Australia. Apakah ada di negara lain? Sudah mulai banyak. Beberapa negara maju sudah ada, di Kanada, di beberapa sudah ada. Nah, menjadi pertanyaan, mungkin nanti the next semoga kita ada datanya sehingga mempermudah teman-teman juga di lapangan bisa mengkalkulat gitu kan, karena kita manual lagi, kemudian kalau ada datanya ya enak gitu ya, tapi kalau nggak ada, nah ini menjadi effort kita dalam penentuan glycemic index, serving size, sampai dengan beban glikemik. Nah, ini contohnya simple, kemudian kita keluar. Nah, harapan saya sih sebenarnya juga nanti dari TKPI gitu ya, dari tabel kita, itu nanti keluar nih, di samping kita tahu per 100 gram makanan, energi zat gizi, oke lah ada titipan nanti indeks glikemik, atau nanti berapa gram sampai dengan beban glikemik. Nah, semoga ada seperti ini, sehingga nanti kita lebih mudah nih dalam membuat meal plan-nya gitu kan. Jadi kita tahu standarnya dan kita bisa lebih aplikatif dalam penentuan jumlah berapa sih kebutuhan
karbohidratnya. Nah, sekali lagi, mungkin saya harus sharing juga ya, beberapa hal yang bisa kita perhitungkan dalam indeks glikemik adalah pangan-pangan yang ada karbohidratnya. Kenapa di sini tidak ada protein gitu ya, tidak ada ayam bakar misalkan glycemic indeksnya berapa gitu ya. Nah, sebagian besar penghitung indeks glikemik ini menggunakan faktor dari konversi si karbohidrat. Jadi yang ada pangan-pangan karbohidrat itulah yang baru bisa kita gunakan dalam perhitungan indeks glikemik. Makanya tadi saya contoh ubi jalar, ubi ganyong. Indonesia ini luas sekali pangan-pangan yang berpotensi untuk kita eksplorasi makan makanan yang sebenarnya data ini butuh loh buat yang lain gitu, sehingga bisa lebih banyak pilihan seperti itu. Nah, lanjut, ini contohnya ya beberapa data. Kemudian kita bicara mengenai tadi karbohidrat yang digunakan untuk menghitung indeks glikemik itu apa? Sebenarnya yang paling bisa kita gunakan adalah karbohidrat ataupun available karbohidrat. Dalam hal ini karbohidrat yang dapat dicerna dan diserap dalam bentuk glukosa oleh usus halus dan di metabolisme. Karena kaitannya gula darah gitu kan. Makanya kita harus mencari berapa sih available karbohidratnya. Tapi ada juga loh yang non available karbohidrat, bukannya ini tidak berguna gitu ya. Ini sifatnya berguna juga bagi kesehatan bagi tubuh kita, tapi memang tidak diserap dalam bentuk glukosa oleh usus halus. Dari bentuknya aja beda gitu. Makanya seperti ada serat, fatty resistant, oligosakarida, rafinosa, tasiosa dari kedelai, itu sifatnya non available karbohidrat. Ini contoh-contohnya aja. Artinya meskipun kita makan gitu ya, tapi tidak langsung tidak diserap dalam bentuk glukosa. Nah, tapi yang kita fokuskan pada diskusi ini, terutama bagaimana sih cara menghitung available karbohidrat, terutama memperhitungkan beberapa komponen. Ada glukosa, tadi ya disakarida itu 2 monosakarida, contohnya bisa laktosa, maltosa, atau sukrosa yang 2 ikatan, kemudian oligosakarida yang dapat dicerna sampai dengan pati. Nah, ini contoh-contohnya yang kita sebut available karbohidrat. Nah, bagaimana kita cara hitungnya gitu kan? The next pertanyaan, cara hitungnya gimana gitu kan? Nah, tapi sebelum itu ada hal yang harus kita perhatikan juga nih. Gula alkohol. Nah, gula alkohol ini bukan gula yang dari alkohol ataupun sebutannya aja gitu ya. Tapi sebenarnya ini berbahan bakunya juga dari buah-buahan ataupun sayur-sayuran sebenarnya yang juga bermanfaat. Maka tadi ada yang bertanya mungkin atau kita sebut sebagai pemanis buatan ataupun definisi operasionalnya berbeda-beda mungkin ya. Tapi yang jelas penggunaan dari gula alkohol ini dapat membantu untuk tidak terlalu menaikkan gula darah gitu. Kemudian apakah tingkat kemanisan lebih rendah gitu ya? Itu bervariasi dari tergantung jenisnya, ada 25% sampai 100%. Kemudian contoh-contohnya ada erythritol, somalt, maltitol, sorbitol, xilitol. Yang dominan sebenarnya di sorbitol dan xilitol, itu yang paling umum. Ini yang bicara adalah FDA ataupun yang BPOM-nya luar negeri ataupun yang kaitannya dengan hal yang lain. Kemudian didapatkan ini indeks glikemiknya juga bisa dibilang cukup rendah kan. Ada yang 0, 9, 35 gitu ya, 9, 13. Makanya pemberian si alternatif ini, pemanis ini bisa membantu untuk teman-teman para diabetesi. Tapi kalau untuk secara yang lain ataupun ada harus diperhatikan bagaimana caranya segala macam. Kalau saya sebenarnya lebih cenderung ya sesuai takaran ya sesuai seperti itu gitu loh, nggak usah improvisasi bagaimana karena teman-teman R&D dari suatu atau perusahaan gitu ya, dia punya standar khusus bagaimana menentukan dari kebutuhan tersebut. Tapi kalau spesifik nanti silakan tanya ke teman-teman Nutrifood. Tapi ini bicara adalah teman-teman FDA di mana di BPOM luar negeri. Ini contohnya yang bisa kita alternatif. Nah, berlanjut hal tersebut, sekarang kita udah mulai hitung-hitungan. Bagaimana sih cara hitung karbohidrat yang bisa diserap? Artinya ini secara umum bagaimana karbohidrat dihitung dalam indeks glikemik adalah karbohidrat yang dapat dicerna oleh enzim pencernaan oleh tubuh dan juga kita sebut available karbohidrat. Cara ngitungnya gimana sih gitu? Cara hitungnya adalah yang pertama karbohidrat dikurangin serat
dikurangin sugar alkohol. Ini yang tadi saya mention di sebelumnya. Kita akan dapat data ini untuk menghitung available karbohidrat. Nanti dari available karbohidrat ini barulah kita bisa menghitung indeks glikemik pangan. Jadi memang tidak mudah ya, panjang kali lebar dulu nih, keliling-keliling dulu supaya kita mendapatkan data presisi hal tersebut. Nah, dari hal ini kita dapat info bahwa menghitung available karbohidrat sama dengan karbohidrat dikurangin serat jika dia 4 lebih gitu ya. Kalau ada nilai 4-nya maka dikurangin, tapi kalau seratnya hanya 3, hanya 2 maka tidak dikurangin. Kemudian sugar alkohol itu biasanya akan dibagi 2. Misalkan kalau 4 ya jadi 2, 8 jadi 4 gitu ya, atau 10 jadi 5. Kan dikurangin seperti itu untuk menghitung available karbohidratnya. Nah, dari sini kita sepakat ya, sekali lagi available karbohidrat dikurangin serat, dikurangin sugar alkohol 0,5. Bagaimana aplikasi dalam perhitungannya gitu kan. Ini contohnya Bapak Ibu, ini nutrition fact di suatu luar negeri atau suatu pangan label. Jadi perhitungannya adalah available karbohidrat dapat dihitung dari total karbohidrat dikurangin fiber, dikurangin sugar alkohol. Kita cek. Kalau bicara mengenai total karbohidrat, sini ada 17 Bapak Ibu ya. 17, tulis di sini. Fiber, kemudian karena fiber di sini adalah 3, kita sepakati tadi di awal bahwa yang dihitung adalah di 4 lebih ke atas. Silahkan, tapi karena berhubung ini 3, maka kita tulisnya kosong. Kemudian sugar alkohol, kita lihat di sini ada 8. Artinya kalau ada 8, kita bagi 2, arti 4, sehingga di total adalah sekitar 13 gram available karbohidrat. Inilah yang baru kita akan menghitung si glycemic index-nya. Panjang ya, tapi memang itu yang harus kita perhatikan, karena kan kalau kita bicara tadi, available, non-available, itulah yang akan menentukan diserap tubuh apa enggak secara dalam tubuh kita gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan dalam menentukan hal tersebut. Makanya orang tidak mudah menentukan indeks glikemik makanan sekian itu pasti proses panjang untuk menentukan tersebut. Apalagi kita kombinasi dengan beban glikemik. Ini yang paling penting. Tidak hanya mengkhususkan pada indeks glikemik, tapi implikasinya adalah kepada beban glikemik ini yang penting kita perhatikan bersama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini contohnya lagi. Contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Karena ini iseng gitu ya, kita langsung ada keluar jawabannya. Nah, contoh 1, karena kebetulan ini karbohidratnya 23, kemudian fibernya 6, sugarnya 7 gitu. Kita hitung nih contoh 1. Kita cek total karbohidratnya adalah 23, kemudian dikurangi 6 karena fibernya di atas 4. Loh, kok sugar nggak dimasukin, Pak? Nah, itu menjadi pertanyaan, karena sugar ini akan diserap oleh tubuh. Makanya tetap yang kita gunakan adalah si available karbohidrat sebesar 17 gram. Coba cek lagi, contoh 2. Karbohidratnya sekian, fibernya sugar alkohol. Kita masukin angkanya Bapak Ibu 28 ya. Fibernya karena 4 lebih kita masukkan, kemudian kita cek sugar alkohol 8, kita 4, berarti available karbohidratnya adalah 20. Sama halnya dengan contoh 3. Ada karbohidratnya 33, kemudian fibernya 5 karena di atas 4 ya. Kemudian sugar stress, karena ini 2 hal ini juga diserap oleh tubuh. Sekali lagi dengan terkecoh antara available dan available karbohidrat. Kemudian kita cek ternyata sugar alkoholnya 4, artinya kita bagi 2. Jadi pada contoh 3, available karbohidrat yang didapat adalah sebesar 26 gram. Nah, ini mudah kan Bapak Ibu ya ketika kita menghitung tersebut. Apakah mungkin akan pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu gini. Ini berlaku kalau ada label Pak gitu kan. Nah, kalau yang meal yang secara keseluruhan gimana? Sabar. Nah, habis ini kita akan jelaskan juga secara umum bagaimana sih mengaplikasikan hal tersebut. Karena ini yang beberapa kalau kita belanja juga jangan hanya promo aja gitu ya, tapi kandungan-kandungan gizi ini. Nah, ini buat apa sih? Nanti ketika kita memberikan edukasi, kita bisa ada alternatif dari pasien kita, ini loh ini aja. Nah, itu kan tergantung dari preferensi
yang bisa kita lihat adalah labelnya gitu. Apakah ini labelnya memenuhi atau enggak. Jadi kan kita bisa lihat dari tersebut. Nah, ini contoh yang paling mudah dan paling available bisa kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi jangan hanya kita promo aja gitu ya. Oke, baik. Nah, contoh lain adalah ini di salah satu contoh di labelnya berapa sih available karbohidrat. Kita cek yuk Bapak Ibu ya. Kita cek di sini adalah 13 gram total karbohidrat total gitu ya. Kemudian kita cek di sini seratnya tidak ada, kemudian di sini gula alkohol tidak ada, berarti bisa kita temukan secara umum adalah 13 gram. Jika ditemukan yang lain, mungkin kita bisa memberikan informasi ataupun apa ya, yang bisa kita terapkan gitu. Apakah hal yang lain ataupun nanti bagian-bagian yang bisa jadi belum diinformasikan di dalam label ini bisa kita cross check bersama sehingga kita bisa menghitung nih available karbohidrat. Nanti Bu Laura juga akan aplikatif mengenai menghitung dari available karbohidrat. Begitu Bapak Ibu. Nah, semoga waktunya masih ada Mas Tantra ya, Pak Tantra. Oke, baik. Kita lanjutkan mengenai bagaimana menghitung makanan lengkap. Nah, ini yang terkadang kita suka kecoh ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sih menghitung yang lengkap itu supaya bisa mencerminkan ataupun bisa secara umum. Ini mungkin yang paling sering sudah Bapak Ibu gunakan ya. Kita cek di sini dari indeks glikemiknya. Ini contoh aja pada menu sarapan. Roti gandum 71, susu, kemudian pisang Ambon misalkan, kita hitung serving size-nya, karbohidrat, sampai dengan karbohidrat persen, kontribusinya berapa, barulah kita akan mendapatkan si indeks glikemik dari makanan ini. Nah, yang menjadi kontroversi yang telah dijelaskan oleh tadi Dr. Aris, memang terkadang kontroversi dalam riset itu ada ya, ada pro dan kontra, kemudian ada yang perspektifnya sekian ataupun ada pertimbangan lain yang bisa menguatkan penelitian satu sama lain. Tentu dalam hal ini yang saya titik beratkan adalah beberapa peneliti memang tidak merekomendasikan untuk secara ini Bapak Ibu sebenarnya. Kenapa? Karena kita hanya memperhitungkan dari karbohidrat. Ada yang lain, misalkan ada protein, misalkan di nanti selingan ada yang pakai ayam, pakai telur gitu ya. Kemudian tempe, tahu yang sebenarnya kita tidak bisa lihat dari hal ini. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Tapi kita sebagai tenaga gizi tahu bahwa yang namanya indeks glikemik pada makanan itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, terutama hal yang lain yang bisa membuat nilai indeks glikemik ataupun beban glikemik ini berbeda. Nah, terkadang juga kita ini ketika kita mau buat ya meal plan, kemudian kita lihat kondisi, adapun kalau pasiennya udah pasien lengkap gitu ya, lengkap itu dalam arti ada komplikasi-komplikasi, tentunya kan kita tidak mudah ya untuk menentukan sampai dengan mengaplikasikan meal plan ini. Tentunya kita sebagai tenaga gizi harus memperhitungkan terutama hal yang lain, dan kadang-kadang juga yang saya bilang di awal, lemak dan protein itu mampu untuk menurunkan indeks glikemik. Tapi yang menjadi perhatian adalah bagaimana dengan beban glikemik. Tentu yang ini yang bisa dibilang harus kita perhatikan bersama. Karena kan sekali makan itu nggak hanya karbo ya, tapi meal seperti ini. Misalkan ini contoh aja sarapan. Tapi kalau nanti makan siang yang lebih banyak lagi, nah itu tentu akan menjadi lebih beda gitu. Nah, itu yang beberapa hal yang pro dan kontra. Tapi yang paling utama saya tekankan di sini, beralihlah dari yang hanya kita sifat indeks glikemik, tapi kita juga harus memperhatikan beban glikemik. Nah, kenapa? Karena beban glikemik itu didapat juga dari indeks glikemiknya gitu, tapi ada konversi, ada kontribusi si peranan karbohidrat dari makanan. Jadi kalau kita hanya indeks glikemik ini ibarat masih kayak nyari pasangan gitu ya, tapi kalau kita beban glikemik ini saling melengkapi lah, sehingga kita dapat menentukan berapa jumlahnya, oh ternyata sekian berdasarkan si beban glikemik atau glycemic load. Nah, ini yang harus mungkin kita bisa belajar diskusi bersama terkait dengan indeks glikemik dan juga beban glikemik.
Nah, kemudian hal yang lain, ini yang secara umum Bapak Ibu juga sering ya, ini hanya 4 aja karena ini yang paling sering kan antara 1.500, 700, sampai 1.900 sampai dengan 2.100. Ini yang mungkin kita juga sudah sering ya, bagaimana porsi 4, 5, 6, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai macam hal. Nah, sebenarnya hal yang lain yang harus kita perhatikan adalah si protein-protein ini, kemudian sampai dengan sayur dan buah. Lagi-lagi memang secara umum mau meskipun apapun namanya diet gitu ya, itu terutama pada kondisi ini diabetes ataupun indeks glikemik atau beban glikemik, jangan pernah apa ya, terus mengedukasi pentingnya konsumsi sayur gitu ya, ataupun yang lain yang mampu membantu apa ya, kaitannya dengan gula darah gitu ya. Entah dia sifatnya membantu mengontrol ataupun yang lain. Kadang-kadang ya namanya diabetes kan nggak langsung jadi gitu ya, tapi ada gaya hidup yang tadi Dokter Aris sampaikan, mungkin gaya hidup. Makanya saya khawatir data Nutri-Riskesda sekian gitu ya, dengan kebijakan yang saat ini mungkin kita dominasi juga work from home, kemudian mungkin teman-teman yang pelayanan juga yang sifat pelayanan, tapi kalau yang sifatnya teman-teman anak-anak remaja, anak-anak yang masih SMP, SMA gitu ya, dengan gaya hidup yang sekarang yang semua bisa cepat gitu, kita tidak terkontrol pola makannya, dan berimbas kepada nanti gaya hidup. Sebenarnya itu yang kita harus optimalkan bersama, dan hal ini tentu bisa kita cegah ataupun kita bisa apa ya, antisipasi dalam hal si indeks glikemik dan juga beban glikemik. Dan juga harapan kita tentunya kan ya biar lebih mudah juga teman-teman kan ketika udah ada datanya gitu kan, nanti tinggal masuk, enak, indah gitu ya. Kemudian nanti kita terjemahkan ke dalam meal plan. Nanti semoga ke depannya kita juga bisa punya data, mempermudah dalam pengaplikasian indeks glikemik maupun beban glikemik. Nah, kemudian mendekati akhir, kesimpulan, perhatikan indeks glikemik dan juga beban glikemik, utamanya di beban glikemik di akhir, karena banyak penelitian juga, mungkin saya belum menampilkan ya, ternyata dengan konsumsi beban glikemik mampu juga menurunkan HbA1-nya pada pasien diabetes. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ketika kita mengaplikasikan tidak hanya indeks glikemik, tapi beban glikemik menjadi core yang penting. Kemudian perhatikan jumlah karbohidrat makanan dan label pangan. Nah, ini menjadi perhitungan karena teman-teman BPOM itu mengeluarkan ataupun membuat label itu sebenarnya tidak sembarangan. Kita juga paham semua ya, harus ada hasil penelitian, harus ada bukti ya, biasa ada bukti-bukti segala macam untuk memperkuat ini sekian-sekian. Nah, ini yang juga harus diperhatikan, dan sepertinya mungkin ke depan ya akan entah kebijakan ataupun polisi ya, kebijakan terkait dengan makanan dan minuman tinggi gula, garam, lemak, nanti mungkin indikatornya apa, tapi sebenarnya kita perhatikan ya untuk teman-teman di RS kan sebagaimana bisa memberikan edukasi dan juga informasi yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian tepat jumlah energi zat gizi tentu, kemudian tepat jumlah makan, jenis makan dan bahan makan, sampai nanti di akhir adalah tepat jadwal makan. Nah, sebenarnya yang paling seru juga mungkin nanti the next ya, terkait dengan karbohidrat counting. Nah, ini yang saya gemes sebenarnya, pengen mungkin kita bicara yang basic ya. Ini bisa loh untuk DM tipe 2 gitu. Karena sampai sekarang kan dulu kita belajar pokoknya indeks DM tipe 1 gitu. Tapi yang terutama itu yang advance. Tapi yang kaitannya dengan basic ternyata dia juga mampu untuk kaitannya dengan indeks glikemik, karbo counting, dan juga pada diabetes tipe 2. Nah, ini menarik, semoga nanti bisa next ke depannya. Kemudian yang terakhir tadi sudah dimention oleh Dr. Aris terkait dengan insulin index. Nah, ini juga seru ya, terutama tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berapa banyak insulin segala macam. Mungkin nanti di sesi yang lebih seru lagi kita bisa silaturahmi bersama. Sekali lagi mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan, sekiranya sudah pernah ataupun sifatnya sharing, ini bukan menggurui, tapi kita sharing bersama berdasarkan
pengalaman masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi semua.